teman-teman, kembali lagi kita di Dari Bumi ke Langit channel. Kali ini agak berbeda nih, kita nggak ngobrol-ngobrol tapi sedikit mengedukasi. Yang pastinya edukasinya tentang kopi. Oke, gue mau kasih tahu dulu. Untuk yang kali ini kita akan berbicara masih seputar soal kopi seduh manual. Yang mana konten ini adalah konten yang gue bawa dari IGTV gue yang biasa gue lakukan dengan live di Instagram yang bernama Seduh Sore. Nah sekarang buat teman-teman yang mungkin lebih senang nonton YouTube, lebih senang lihat tutorial di YouTube, bisa juga menikmati itu di YouTube-nya Dari Bumi ke Langit channel gitu. Nah jadi tetap kita namainnya sama, tetap di Seduh Sore namanya, tapi nanti mungkin akan ada sedikit berbeda segmen-segmennya. Akan ada sedikit berbeda apa-apa aja perihal tentang kopi yang akan gue share di YouTube. Yang pastinya kalau di YouTube karena bisa lebih panjang durasinya, kita pasti akan membedah lebih detail gitu teman-teman. Oke? Nggak perlu berlama-lama. Gue akan memberikan judul untuk video pertama tentang tutorial kopi ini. Judulnya adalah Seduh Kopi Manual untuk Pemula. Jadi teman-teman yang baru aja mau terjun minum kopi dengan seduh manual, minum kopi dengan filter, dan dripper-dripper yang kelihatannya ribet ini, tenang. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Beli aja dulu alat-alatnya atau pinjem sama teman-teman lu, atau datang aja langsung ke coffee shop kesayangan lu, lihat, tanya, bisa langsung belajar di situ, atau nonton channel kita karena gue akan ngebedah langsung karena ini sebenarnya mudah teman-teman. Oke, tinggal teman-teman tahu aspek-aspek penting apa aja sih yang perlu dipelajarin di dalam kita menyeduh kopi secara manual ini. Yang pertama yang teman-teman mesti siapin adalah kopinya. Oke, kopinya gue pakai dari Constant Beans. Oke, yang mana itu adalah roastery gue sendiri ya, sekalian promo ya. Oke, Constant Beans yang kita pakai ini kopi dari Mamasa. Di sini kita namain kopinya Mamasa Tropicana. Oke, untuk profil kopinya sendiri, kopinya ini berasal dari Sulawesi, makanya namanya Mamasa, tepatnya daerah Mamasa. Kenapa dikasih nama Tropicana? Karena dia mempunyai rasa seperti rasa-rasa tropical gitu, karena ada passion fruitnya, ada coconut sugarnya, dan di belakangnya nanti di aftertaste-nya teman-teman bisa nemuin karamel. Seru banget teman-teman. Oke, untuk profile beans-nya sendiri ini pasca panennya full wash ya. Kalau teman-teman beli di Constant Beans ini kapasitasnya 200 gram dan ada tulisan filternya, berarti ini khusus untuk filter kopi, diseduhnya secara manual. Tapi kalau teman-teman mau coba di espresso, monggo aja, nggak ada masalah. Oke, kita taruh dulu. Nah, si kopi Mamasa ini di roastingnya dengan profile roasting medium. Jadi tidak terlalu light, tidak terlalu dark, dia ada di tengah, di medium. Jadi teman-teman yang suka kopi dengan karakter lembut, dengan body yang tidak terlalu tebal, tapi acidity-nya masih ada, sweetness-nya tinggi, tingkat manisnya tinggi, nah cocok banget teman-teman cobain kopi itu. Atau teman-teman mau cobain pakai kopi-kopi yang lain, monggo aja. Yang pastinya harus sesuai selera teman-teman ya, karena kopi yang kita suka itu bukan soal enak atau enggak, tapi sesuai apa enggak sama selera kalian gitu. Oke, yang pertama kita udah siapin kopinya, kita pakai dosnya itu 15 gram ya. Dos 15 gram ini nantinya kita akan grind. Lalu gue akan ngasih tahu dulu, hari ini gue akan nyeduh dengan dripper ini nih. Si bening ini punya kemampuan yang oke, makanya gue suka banget nyeduh dengan dripper ini. Kalau teman-teman gak punya yang kayak gini, ada juga yang plastik ya. Dripper ini bersifat cone, jadi dia meng-highlight brightness dan clarity. Jadi si clarity rasa nanti akan lebih muncul bila teman-teman menyeduh menggunakan dripper ini. Pasti teman-teman udah tahu ini namanya V60. Ini V60 standar, bahannya plastik, jauh lebih murah, bisa cari di e-commerce. Yang ini bahannya kaca dan ada switch-nya. Makanya dia namanya Hario V60 Switch, mereknya Hario. Oke, kalau teman-teman punya merek lain monggo aja. Tapi gue saranin sih pakainya Hario karena mereka adalah perusahaan yang otentik yang pertama kali ngeluarin dripper V60 bentuknya seperti ini, gitu teman-teman. Oke, lanjut. Gue di sini pakai kettle listrik, mereknya Brewista, dan gue pakai timbangan. Timbangannya di sini scale-nya gue pakai
timer. Jadi sebenarnya gue nggak terlalu fancy alat-alatnya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa pakai budget yang nggak terlalu besar untuk ngelengkapin alat-alat kalau mau sama kayak gue pakainya gitu. Untuk servernya gue pakai One to Cups, murah aja, teman-teman bisa lihat di Tokopedia atau dimanapun ada. Ini gue pakai yang 500 ml lah kurang lebih, karena buat gue cukup. Kalau terlalu kecil agak susah nanti kalau mau swirl. Kalau segini cukup, jadi nggak tumpah-tumpah kopinya. Oke, gitu aja, langsung gue grind kopinya. Tunggu ya. Oke teman-teman, setelah kita grind kopinya, oh ya, buat informasi dulu, green size yang gue pakai itu medium to coarse. Jadi kira-kira kalau teman-teman pakai grinder yang lumrah, let's say misalkan Latina gitu ya, N600, itu teman-teman mungkin pakainya di sekitar angka 4,5 atau 5, kurang lebih kayak gitu. Jadi emang agak kasar, gue seneng yang kayak gitu karena gue sukanya slow pour gitu. Oke. Untuk airnya, suhunya gue pakai suhu agak rendah, sekitar 86 sampai 88. Untuk rasionya, gue pakai di rasio standar 1:15. Oke, airnya gue pakai aqua biasa, jadi teman-teman gampang carinya di mana aja, nggak perlu ribet, bisa langsung nyeduh, nggak pakai repot. Oke, kita coba sekarang flush dulu kertasnya, karena kertas ini kan gue pakainya kertas yang putih. Ada bleach dari pabrik untuk ngilangin rasa peppery, ada bau kertas. Kita flush dulu pakai air panas. Oke, pelan-pelan aja supaya kertasnya rata. Oke, jangan lupa dibuang air hasil flushnya, karena kalau lupa bahaya, nanti kopinya bisa watery. Watery itu apa? Kopinya dominan rasa air karena terlalu banyak airnya dibanding kopinya gitu teman-teman. Oke, grinder yang gue pakai di sini Barat Zencor. Gue lupa harganya berapa karena gue belinya udah lama. Jadi teman-teman bisa cek aja langsung di e-commerce. Nanti teman-teman lihat kalau misalkan emang harganya oke, cocok sama kantong teman-teman, bisa dibeli karena gue rekomen untuk si Barat Zencor ini. Dia lumayan konsisten kalau cuman buat dipakai di rumahan atau nyeduh-nyeduh santai. Oke, gua tuang bubuk kopinya sebanyak 15 gram. Oke, jangan lupa dirapihin dulu. Oke, setelah rapi, kita tunggu airnya panas bentar, baru kita mulai menyeduh. Jangan terlalu lama ya. Oke. Setelah airnya sudah panas, jangan terlalu lama menunggu karena kertasnya sudah basah, takutnya ada ekstraksi yang terjadi. Kan kertasnya dibasahin pakai air panas. Oke, sebelum menyeduh, jangan lupa di-tare dulu timbangannya. Nyalahin timernya, baru kita mulai menyeduh. Oke. Untuk tuangan pertama namanya fase blooming. Fase blooming ini biasanya gua pakai berat, rasionya itu sekitar 2-3 kali berat kopi. Jadi yang gue pakai adalah 30 gram, gue pakai 2 kali berat kopi. Oke, blooming gue biasanya sekitar 25-35 detik. Tujuannya apa? Gue pengen setiap gram kopinya terekstraksi dengan setiap mili air. Gitu. Jadi ekstraksinya even, bagus, nggak terlalu over dan nggak juga under. Oke, sudah 35 detik, kita lanjut ke seduhan kedua. Di seduhan kedua ini gua mencoba mengangkat berbagai layer rasa. Nanti gua akan jelaskan setelah gua menyeduh. Oke. Untuk intervalnya di seduhan kedua gua mendiamkan sampai 1 menit 5. Oke, setelah 1 menit 5 gua mulai menyeduh di seduhan ketiga atau seduhan terakhir. Seduhan terakhir ini fungsinya sederhana, hanya untuk memenuhi rasio.
Oke, sudah selesai. Kita tinggal menunggu airnya turun sampai menurut teman-teman cukup. Kalau gua punya referensi, gua akan cut di bagian terakhir. Kenapa? Supaya airnya tidak turun semua. Layer paling terakhir yang menurut gua adalah layer yang paling bitter, nggak kebawa ke dalam kopi yang akan kita minum nanti. Jadi kopinya jauh lebih clean, lebih enak, aftertaste-nya juga nggak terlalu mengganggu gitu si bitterness-nya. Oke, sudah selesai, kita angkat. Hati-hati tumpah. Kopinya sudah bisa dinikmati sambil menunggu kopi ini agak drop suhunya supaya nggak terlalu panas lidahnya, karena kalau minum kopi yang terlalu panas itu bisa mematikan sensori lidah teman-teman. Jadi teman-teman nanti nggak bisa ngerasain bener-bener rasa kopi tersebut. Sambil menunggu ini agak adem, gue akan menjelaskan seduhan pertama tadi gue untuk apa, seduhan kedua untuk apa, seduhan ketiga untuk apa. Oke, mulai dari seduhan pertama. Seduhan pertama tadi selain untuk blooming, gue juga berusaha mengenhance atau gue mengekstraksi rasa manis dari si kopi. Jadi gue coba gimana caranya mengeluarkan rasa manis yang berpotensi yang ada di dalam kopi secara maksimal. Untuk seduhan kedua gue lebih bertujuan untuk mengenhance acidity-nya atau rasa asamnya. Jadi rasa manis dan rasa asamnya nanti bisa balance. Untuk seduhan yang ketiga, seperti tadi yang udah gue bilang, hanya pemenuhan rasio. Sebenarnya pemenuhan rasio juga berguna untuk menentukan seberapa tebal bodi dari si kopi yang nanti teman-teman akan nikmatin. Kalau teman-teman suka kopi yang tebal, yang bodinya bold gitu ya, teman-teman bisa pakai rasio yang lebih rendah. Misal tadinya pakai 1,15, teman-teman merasa itu kopinya agak terlalu tipis atau mungkin mepet-mepet watery, ya teman-teman bisa turunin rasionya di 1,13 atau 1,14. Kalau teman-teman merasa 1,15 dengan kopi yang teman-teman pakai itu agak terlalu tebal di bodinya, teman-teman bisa coba naikin rasionya mungkin di 1,16, di 1,17 gitu teman-teman. Oke. Sebelum menikmatinya, untuk mempercepat penurunan suhunya, kita bisa swirl seperti ini teman-teman. Oke, supaya lebih cepat turunnya, kira-kira sekitar 40-45 derajat kita udah bisa nikmatin. Hangat gitu ya teman-teman, jadi nggak terlalu panas. Oh iya, gue juga lupa mau informasiin ke teman-teman bahwa tadi circular motion yang gue pakai di seduhan pertama itu ke kiri. Di seduhan yang kedua sampai yang terakhir itu ke kanan. Kenapa begitu? Seduhan yang pertama, counterclockwise, berguna untuk lebih meningkatkan brew strength supaya extraction rate-nya bisa bertambah. Gunanya apa sih? Gunanya adalah karena gue lebih mau meng-highlight rasa manisnya, gue perlu menaikkan extraction rate-nya. Extraction rate biasanya naik kalau brew strength-nya juga tinggi. Begitu teman-teman. Nanti kita akan menjelaskan tentang brew strength dan extraction rate di part kedua ya. Oke. Sekarang gue akan mencoba kopinya kira-kira sesuai apa enggak sih sama yang gue ceritain tadi. Oh ya, gelas yang gue pakai ini endorse dari teman gue. Dia baik banget, dia memang ahli pottery. Ini ada tandanya di belakang. Nah, kalau teman-teman mungkin udah familiar, ini dari teman kita, dari namanya Uta. Temen gue Uta ini dia punya bisnis atau usaha pottery namanya Sastra Duri, ada di Instagram, nanti kita cantumin. Teman-teman cek aja ya. Jangan lupa sebelum dipakai gelasnya di flush dulu. Gunanya untuk apa? Selain kita menjunjung tinggi tingkat kehigienisan kita, karena ini kan akan kita minum dan akan masuk ke badan kita ya pastinya. Jadi teman-teman harus bersih. Yang kedua, ini untuk menyamakan suhu. Jadi nggak terlalu dingin gitu gelasnya, supaya kopinya tetap bisa hangat. Selain itu, kita pakai yang bahannya keramik supaya lebih menahan panas lebih lama. Jadi teman-teman bisa santai nikmatin kopinya, mungkin sambil nongkrong, ngobrol, ngerokok, whatever apapun. Selama itu kopinya tetap hangat kan pasti lebih nikmat. Kita coba ya. Oke, ngopi teman-teman. Langsung gue coba aja. Oke. Di seduhan kali ini ekspektasi gue ternyata nyampe nih. Kopinya menghasilkan rasa manis yang cukup sesuai dengan ekspektasi gue. Nggak terlalu asam, bodinya pun medium, aftertaste-nya panjang, asik banget, passion fruit-nya juga berasa, coconut sugar-nya juga slightly ada di belakang sampai ke aftertaste, sampai ke belakang, itu asik banget. Ini bisa dinikmatin sore, malam, pagi, terserah teman-teman sukanya ngopinya jam berapa.
Ini kopi enak banget sih. Dengan metode seduh yang tadi, gua merasa sangat cocok dan fit in sama selera gua. Jadi buat teman-teman yang memang senang nyeduh kopi manual tapi baru mau terjun dan baru mau coba-coba, bisa langsung cek gimana cara gue nyeduh tadi dan gimana caranya nanti detail-detailnya teman-teman mau tanya bisa langsung komen di bawah. Makanya teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya kalau ada edukasi-edukasi lain yang kita post di video YouTube yang berikutnya, teman-teman udah bisa langsung dapat notifikasinya dan teman-teman jadi yang pertama yang ngeliat. Jadi lo jadi duluan yang paling bisa nih dibanding teman-teman lo gitu. Oke? Gue menikmatin kopi ini dulu. Sekian dari gue. Mudah-mudahan bisa membantu lo dalam menjadi kopi jadi lebih nikmat, jadi lebih sesuai selera lo. I'll see you guys in the next video. Selamat ngopi, tetap sehat jiwa dan raga. Bye bye.